Ya, mendulukan hal yang lebih penting dari perkara yang penting, maksudnya yang lebih kita harus prioritaskan, kata beliau. Maka dimulai dulu untuk talibul ilm, ini nasihat beliau bagi para penuntut ilmu. Maka mulai dulu untuk kita mengambil yang mukhtasar. Mukhtasarat itu ringkasan-ringkasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa ta'azzam wa tahannan ala sayyidina maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآله. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah nikmat yang begitu banyak pada malam hari ini. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah yang tentunya dibarengi dengan iman dan Islam, juga tidak lepas daripada taufik dan hidayah dari Allah, sehingga dengan nikmat dan anugerah tersebut Allah masih perkenankan serta Allah ringankan langkah kaki kita untuk duduk bersama-sama di majlis ilmu, di majlis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah berikan kepada kita sampai ajal datang kepada kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu terlimpah curahkan kehariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Juga yang sama kita cintai dan kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Taha bin Umar Al-Habsyi, mata'anallah bituli hayati syarifah wa nafa'ani bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fi dari amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiat, Allah kabulkan hajat-hajatnya baik duniawiyah maupun ukhrawiyah, serta Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan beliau selalu di tengah-tengah kita. Juga tak lupa kepada segenap hadirin hadirat, juga guru kita yang mungkin berhalangan hadir saat ini sedang di Balikpapan di Kalimantan, ya, Al-Habib Faiz bin Sugab bin Syihab. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah sehatkan beliau, Allah mudahkan dalam setiap dakwahnya, Allah berkahi dalam setiap dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah senantiasa kumpulkan di majlis ilmu, di tempat di mana Allah pandang kita, Nabi Muhammad melihat kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin hadirat ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kama qala Syekhul Musannif Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin, ila an qal. Kemarin itu sampai pada pembahasan kitab-kitab yang dianjurkan oleh beliau. Kita sedikit ulangi sedikit. Fayan bagi laka an tuqaddimal aham fal aham, fayabtadi'u awalan bi akhdhil mukhtasarat mithlu mukhtasar Syekh Abi Syuja' al-ma'ruf wa ma'al qira'ati fi kitab Bidayatul Hidayah li Hujjatul Islam Al-Ghazali wa kitab al-adhkar li Syekh Muhyiddin Yahya An-Nawawi wa kitab al-Minhaj wa syarhihi ala hasabi ma amkana ma sa'ada alaihi az-zaman وكتاب الرسالة للشيخ عبد الكريم بن حوازن القشيري فإنها عمدة في تحقيق الطريق، وكذلك مصنفات السيدنا القطبي عبد الله بن علوي الحداد وقد أحسن في تحضيبها وأجاد، لا سيما كتاب النصائح له
wal awarifu li Syekh Umar bin Muhammad As-Suhrawardi wa hiya ulumuddin lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Terusnya panjang ini dijelaskan. Baik, kita lanjutkan. Kemarin sudah sempat kita singgung sedikit. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau menasihati kita, kemudian beliau menganjurkan kepada kita serta mewasiatkan kepada kita, seyogianya kata beliau, untukmu ya ayuhat talib, para pelajar ataupun para qari yang membaca ini, nasihat ini kata beliau, antuqaddimal aham fal aham, ya mendulukan hal yang lebih penting dari perkara yang penting, maksudnya yang lebih kita harus prioritaskan kata beliau. Maka dimulai dulu untuk talibul ilm, ini nasihat beliau bagi para penuntut ilmu. Maka mulai dulu untuk kita mengambil yang mukhtasar. Mukhtasarat itu ringkasan-ringkasan, atau yang kita lebih pahami itu kitab-kitab kecil, ringkasan-ringkasan dulu. Seperti apa? Mukhtasar Syekh Abi Syuja Al-Ma'ruf, ya Mukhtasar Syekh Abi Syuja Al-Ma'ruf di dalam fiqih mazhab Syafi'i. Ya, atau kita kenal juga takrib. Ini jarang memang sudah beliau mengatakan ya itu mukhtasar. Ya mukhtasarnya itu di takrib Abi Syuja. Sedangkan kita Safina aja nggak selesai. Ya ngaji Safina itu udah berat kita kadang-kadang di zamannya ya, eranya zaman sekarang. Ya apa namanya, ada satu syair ulama dalam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lakin ma'at tatwili kallatil himam fasara al-ikhtisaru multazam. Itu ada syair. Ada badul ulama mengatakan dalam apa ya? Kalau nggak salah dalam Nadham Nahwi itu. Lakin ma'at tatwili kallatil himam fasara al-ikhtisaru multazam. Lakin ma'at tatwili kallatil himam. Itu beliau di zamannya beliau mengatakan, lakin ma'at tatwili kallatil himam fasara al-ikhtisaru multazam. Maksud beliau itu lakin ma'at tatwili kallatil himam. Ya kitab-kitab yang panjang, tatwil itu panjang ya. Lakin ma'at tatwil kallatil himam. Ini kan dalam tarkib susunan syair ya. Kallatil himam ma'at tatwil maksudnya itu. Akan tetapi orang-orang itu semangatnya kendor katanya. Kalau seandainya kitab itu dibikin berjilid-jilid, dibikin besar, dibikin panjang, kayak seperti apa? Orang baca kitab Fathul Bari mungkin, nggak mungkin. Sahih Bukhari aja 4 jilid sudah. Sahih Bukhari itu 4 jilid, disyarahkan dalam Fathul Bari itu jadi 18 jilid. Orang sekarang ini jangankan untuk 18, 1 jilid aja belum nemu selesai kadang-kadang. Ya, semangatnya udah beda. Atau baca tafsir. Kita tafsir Jalalain paling mentok tafsir Jalalain. Itu pun tafsir Jalalain kadang-kadang nggak selesai. Betul nggak? Yang mungkin ada yang pernah pesantren, tafsir Jalalain mungkin setengah kitab dapatnya. Atau yang mungkin 1 kitab pun jarang sekali yang sampai naik ke mungkin kalau yang sudah yang agak lamaan dikit mungkin naik ke Sawi ya, tafsir Sawi, ataupun dia nanti naik apa Al-Baghawi, biasanya Baidawi dipakai biasanya. Kalau di kiai-kiai itu pasti Al-Baghawi, kalau enggak Ibnu Katsir. Kalau di Darul Habib itu biasanya pakai Rawaihul Bayan biasanya. Tafsir Al-Ahkam Syekh Al-Sabuni. Itu biasanya naik kalau dari tafsir Jalalain ke situ biasanya. Sawi setelah Sawi. Sawi itu sebenarnya tafsir Jalalain juga Sawi itu. Ya kalau tafsir Jalalain itu tafsir secara lafadz, enggak secara spesifik. Kalau tafsir yang lebih itu tuh Sawi, itu pun Sawi juga sama seperti tafsir Jalalain sebenarnya. Yang lebih ini lagi ya Ibnu Katsir, Al-Maraghi, kemudian tafsir Jamal lah, mungkin antum cerita itu makanya udah pasti. Intinya kata beliau, lakin ma'at tatwili kallatil himam fasara al-ikhtisaru multazam. Ya kitab yang begitu banyak itu membuat orang semangat orang tuh kurang katanya. Zaman sekarang ini orang nggak ada semangat untuk ke kitab-kitab yang besar. Makanya kata beliau apa? Fasaral ikhtisaru multazam. Maka meringkas itu sudah jadi keharusan bagi seorang ulama. Jadi seorang ulama itu meringkas itu sudah keharusan untuk kebutuhan umat zaman sekarang katanya. Makanya banyak kita temukan
kumpulan hadis tipis-tipis ya kan. Ada hadis arba'in diantaranya Al-Imam An-Nawawi bikin hadis kumpulannya 40 hadis lebih. Ya kalau kita mau ngaji Sahih Bukhari 4 jilid, ya mungkin kita ketemunya Arba'in Nawawi. Ada yang lebih ringkas lagi, Habib Umar. Habib Umar bin Hafid itu bikin kitab Mukhtarul Hadis. Mukhtarul Hadis, hadisnya banyak, kurang lebih 59-an isi kitabnya. Tapi hadisnya pendek-pendek. Hadisnya pendek-pendek. Nah, itu lebih gampang dihafalkan. Kenapa? Karena ulama itu berlomba-lomba ngarang kitab hadis yang kecil-kecil itu. Tujuannya apa? Dalam hadis Nabi SAW ada targhib dari Nabi. Motif apa? Nabi mengatakan, kata Nabi, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Atau dalam riwayat lain disebutkan ya yub'atsu faqihan yaumal qiyamah. Kama qala Nabi SAW. Kata Nabi, barang siapa yang hafal 40 hadis dari kalangan umatku, kata Nabi, maka aku akan berikan syafaat kepadanya, kata Nabi. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat lain Nabi katakan, maka dia dibangkitkan sebagai orang yang alim nantinya, faqih. Orang hafal 40 hadis. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, kam hafidtum minal hadis? Berapa yang antum hafalkan dari hadis? Antum sekarang berapa hafal hadis? Coba. Jangan nunduk, ini mah nanya, bukan babnya tawadu ini mah. Jangan, oh, saya nggak mau sombong, Pip. Bukan, ini lagi ditanya. Bedakan. Ente berapa hafal hadis kira-kira? 1, innamal a'malu binniyat. Itu sepotong lagi hadisnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Apa lagi? La taghdab wa laqal jannah, guru PAUD biasanya. Ya benar enggak? La taghdab wa laqal jannah. Apa lagi? Ad-dinun nasiha. Apa lagi? An-nadhafatu minal iman, bukan hadis ya. Al-mar'u ma'aman ahab. An-nadhafatu minal iman dalam kitab dalam ilmu mustalah hadis itu ba'dul ulama hampir dikatakan ulama bukan dhaif. Ya kalau dhaif masih bisa dipakai dalam fadhailul amal. Kalau an-nadhafatu minal iman, kalau di kalangan santri itu enggak dipakai, bahkan bukan hadisnya itu kita katakan langsung karena memang ada ulama yang meneliti khusus dalam ilmu hadis. Mayoritas ya, khususnya kita punya guru diantaranya Abu Yasir Muhammad bin Ali al-Maliki itu mengatakan an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Itu maudhu yang dikarang yang dinisbatkan kepada Nabi. Nah, kalau hadis maudhu ya nggak boleh sama sekali kita pakai. Nah, bagaimana nantinya? Ada hadis yang sahih. At-tuhuru syatrul iman. Hadisnya itu. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Bukan an-nadhafatu minal iman. Ada kalau santri pasti paham itu. Kalau an-nadhafa minal iman ada maudhu. Hadis maudhu ini jangan kita anggap sepele. Nabi ngancam, kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas nama diriku, kata Rasulullah, maka siap-siap pilih tempatnya di neraka, kata Nabi. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai kita salah kaprah itu ketika mengatakan bukan hadis kita katakan hadis. Ya, makanya kalau sudah ngerti, udah paham ilmunya, jangan dipakai lagi an-nadhafatu minal iman. Ya sama, saya juga dulu waktu di madrasah juga di ibtidaiyah juga belajar seperti itu waktu kita sekolah SD ya. Kalau yang di MI ya dulu zaman kita MI dulu. Hadisnya pasti itu ditulis-tulis di mading-mading an-nadhafatu minal iman. Setelah kita di pesantren belajar ilmu mustalah hadis, ternyata bukan hadis. Ilmu mustalah hadis ini ilmu khusus yang membahas tentang dirayah dan riwayat dalam ilmu hadis. Contoh, hadis ini dibahas perawinya siapa, riwayatnya siapa, statusnya hadisnya apa, ya, dhaifkah, hasankah, sahihkah, atau dia hadisnya termasuk mursalkah atau marfu'kah atau mauqufkah. Nah, itu hadis. Makanya kita ini harusnya motivasi belajar kita itu tinggi. Antum itu punya giroh, semangat belajar itu tinggi sekalipun antum enggak di pesantren. Karena kalau kita mengingat ya di majelis, kalau kita semangat, insya Allah jadi orang, jadi ulama. Contoh, antum mau kasih contoh. Antum tahu Habib Taufik bin Abdul Qadir Pasuruan, ketua Robitoh yang sekarang, pimpinan pondok pesantren Sunniyah Salafiyah, itu tidak pernah pesantren sama sekali. Siapa yang nggak tahu alimnya Habib Taufik?
Alim beliau. Beliau belajarnya dari mana? Dari majelis ke majelis sama guru-gurunya. Mulazamah, tapi istiqomah. Jadi ulama besar. Yang pesantren belum tentu. Tapi memang al-bi'ah tu'athir, lingkungan itu bakal berdampak. Yang namanya lingkungan pesantren. Ya. Jadi nggak jadi minimal dia dapat berkah dari pesantrennya. Ya, bayangkan lingkungan majelis saja itu bisa menjadikan seorang ulama besar. Asal apa? Balik lagi niat, kemauan sama himmah. Kalau ada semangat. Nah, harusnya seperti itu antum tanamkan dari sekarang. Saya mau ngaji di majelis walaupun nggak di pesantren, tapi harus betul-betul tahqiq betul, dia nyatet setiap apa yang dijelaskan, bukan hanya dicatat, habis itu dihafal. Kemudian ada hadis yang tadi saya sampaikan. Kata Nabi, orang yang hafal 40 hadis dapat syafaat dari Nabi, jaminan, ini garansi dari Rasulullah. Masa kita nggak mau ambil garansi dari Rasulullah? Hafalin hadis dari sekarang walaupun nggak pesantren. Cari kitabnya Mukhtarul Hadis. Ya kalau nggak ada antum tanya, pesan di pondok kita ada juga di pondok. Di pondok ada di tempat anak ada. Kalau antum mau pesan beli. Hadisnya gampang. Pendek-pendek dihafalin. Paling ada 13 lembar 10 lembar. Setiap hari satu hadis. Niatkan antum mau nyenangkan Rasulullah. Kita sebut namanya, kita pelajari syariatnya, kita baca kalam-kalamnya, hadisnya. Nabi bakal ingat kita, bahkan Nabi kasih garansi buat kita masuk surga. Dapat syafaat dari Nabi. Nggak ada yang mustahil. Mulai sekarang niat, ya Allah, pulang dari sini tadi sebagaimana tadi saya dengar hadis kata Nabi, orang yang hafal 40 hadis dari kalangan umatku, aku akan berikan syafaat. Atau dalam riwayat lain Nabi katakan nanti dibangkitkan menjadi orang alim. Mulai dari sekarang niatkan, ya Rob, pulang dari sini saya niat mudah-mudahan di sisa umur saya bisa menghafal 40 hadis. Punya niat seperti itu. Lagi belajar, lagi dagang, lagi kerja di PT, kan bisa dikantongin. Satu hari satu hadis. Kalau santri di pondok kita udah hafal 60 hadis. Makanya malu antum. Ya. Kecil-kecil, bocil, masih kecil-kecil. Hafal 60 hadis. Niatnya apa? Ente nyenangkan Rasulullah. Hafalin hadisnya. Artinya kalau perlu beli hadis sama terjemahnya sampai hafal. Hafalin. Nah, hadisnya apa? Mukhtarul Hadis, antum cari. Kitabnya namanya Mukhtarul Hadis. Di Shopee ada. Insya Allah nggak lebih dari 10.000. Lebih mahal kuota Smartfren. Ya, masih mahalan kuota Smartfren. Beli, niatin nyenangin Rasulullah. Murah lagi nyenangin Rasulullah. Modalnya murah. Pahalanya luar biasa. Beli kitab hadis. Baik. Nah, itu kita hadis. Panjang lah kalau kita jelaskan. Ini kita baca cepat aja ya. Karena ini kitab-kitab yang agak asing mungkin kalau antum dengar juga. Kemudian kemudian baca kitab Bidayatul Hidayah. Kalau Bidayatul Hidayah masyhur. Ya, kitab Bidayatul Hidayah ini masyhur kalau di kita. Bidayatul Hidayah. Insya Allah selesai dari Atiyatul Haniyah ini, ya, kitab yang kita baca ini, yang sekarang kita baca Atiyatul Haniyah, ini kitabnya nggak tebal, tipis-tipis juga ini. Ini kalau nggak salah ada sekitar berapa halaman ini ya? Sekitar berapa halaman ini? Atiyatul Haniyah ini kalau nggak salah nggak nyampe 50 lembar. Ini aja sudah halaman ke berapa? 45 lembar. Sekarang udah halaman 18. Sampai halaman 45, ini halaman 18. Itu belum terpotong daftar isi ya. Iya, 20 lembaran paling. Nah, insya Allah selesai dari sini, kita mulai Bidayatul Hidayah. Usahakan bawa buku, bawa pulpen, kalau perlu punya kitabnya. Niatkan seperti itu kalau ngaji, punya kitab. Nah, nanti insya Allah mungkin habis lebaran, Bidayatul Hidayah kita mulai. Bidayatul Hidayah. Dari awal kita ngaji. Insya Allah kita ngajinya seperti ini, nggak kita lewat. Kalau antum menerjemahkan, saya pelan-pelan. Kalau antum nggak menerjemahkan, saya cepetin bacanya. Baik. Baca kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali. Kemudian kitab Al-Adhkar Syekh Muhyiddin bin Yahya An-Nawawi. Kemudian juga kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi. Nama beliau Syekh Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Kemarin juga sudah kita jelaskan di minggu yang lalu, di malam Kamis yang lalu ya. Al-Adhkar. Sebagian ulama mengatakan bidar ishtaril adhkar. Ente jual rumah kalau nggak punya duit buat beli kitab Al-Adhkar.
Ya, jual rumah ente buat beli kitab Al-Adhkar. Saking ulama menganjurkan kita memiliki kitab Al-Adhkar, beli kitab Al-Adhkar. Ya, beli. Paling di Shopee itu kalau nggak salah 75.000. Iya, kitab Al-Adhkar 75.000 atau berapa. Kalau yang cetakan Al-Haramain agak murahan. Taruh di rumah aja. Ente punya kitab Al-Adhkar. Orang yang naruh kitab Al-Adhkar di rumahnya itu rezeki nggak bakal putus kata ulama. Tibang ditaruh, apalagi ente baca. Tibang ditaruh. Ya, tapi jangan dihinakan naruhnya ya. Dibersihin ya. Sekali-kali baca depannya, walaupun baca bismillahnya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti niat. Melihat ke kitab. Ya, bukan masalah ente baca atau tidaknya, pandangan ente ke kitab itu. Ya, ngelihat ke muallifnya, kesolehan Al-Imam An-Nawawi. Nah, itu banyak. Al-Adhkar itu ada syarahnya nanti. Ana punya di pondok itu syarahnya namanya Al-Futuhatul Ilahiyah Al-Adhkarin Nawawiyah. Nah, itu 4 jilid syarahnya. Nah, kalau syarahnya agak mahal. Beli, niatin kayak gitu. Wa Kitabul Minhaj lahu, ya kitab Minhaj karangan Imam Nawawi juga. Minhaj 1 jilid, tapi fikih yang lumayan tinggi kalau Al-Minhaj ini. Dan syarahnya baca seperti itu ya, ini dianjurkan ya, makanya di pondok-pondok dimanapun itu biasanya salafiyah itu pakai kitab Al-Minhaj biasanya. Minhaj nanti ada syarahnya ada 2, Imam Ibn Hajar sama Imam Ramli nanti. Imam Ibn Hajar ngarang syarahnya itu namanya Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj. Imam Ramli nanti ngarang namanya Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj sama Tuhfatul Muhtaj, itu dua-duanya syarah Minhaj. Nanti ada hasyiah lagi. Hasyiah itu catatan pinggir, catatan kaki kalau bahasa kita. Yang di sampingnya itu namanya hasyiah. Apa yang namanya? Kalau di kitab cetakan lokal itu tulisan apa? Bawah, ujung apa ya itu namanya hasyiah. Kayak hasyiah Bajuri, matannya di atas, syarahnya di bawah, itu namanya hasyiah. Kalau kata kita ini footnote. Ya. Paham nggak footnote? Apa kalau di kita itu kalau biasanya ngasih NB, nah, kalau di surat zaman-zaman dulu ya NB, nah, padahal poinnya disebutkan di atas, tapi diingatkan lagi, diulangi lagi NB untuk lebih detail lagi. Nah itu namanya hawashi atau ta'liq dalam kitab-kitab para ulama. Biasanya seperti itu ta'liq. Minhaj Imam Nawawi. Kemudian ala hasabi ma amkana wa sa'adahu haliz zaman. Ya itu tergantung ya, apa sesuai dengan kondisi yang memungkinkan kata Ali bin Hasan, wa sa'ada alaihi zaman, dan juga dia terbantu oleh waktu. Maksudnya itu ya karena memang orang ngaji Minhaj itu memang tahapannya dari bawah dulu, nggak langsung Minhaj. Biasanya kalau kita urutin, kita ngaji fikih. Ngaji fikih itu dimulai biasanya kalau di Habaib atau di Pondok Dalwa, mungkin sama di Dalwa itu sama manhajnya, atau di Darul Habib ataupun di pondok-pondok lain. Ya, mungkin di sebagian alumni yang pondok-pondok lain juga beda juga manhajnya biasanya. Biasanya itu dimulai nanti dari Risalatul Jami'ah, kelas dasar banget, Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Naik nanti kitab Safinah, Safinatun Najah, Syekh Said Salim Basumair. Safinah, maklum kalau Safinah. Dari Safinah biasanya naik ke Takrib, Fathul Qarib, Takrib. Atau ada yang Abi Suja sama itu, Takrib itu Abi Suja. Nanti naik biasanya dari Takrib itu biasanya kalau di kiai-kiai, kalau saya waktu di Bandung itu biasanya urutannya itu pakai manhajnya Fathul Mu'in biasanya, Fathul Mu'in. Kalau di kita di Habaib jarang mungkin. Kalau atau mungkin nanti ada yang Hasyiah Bajuri biasanya dibaca doang, Hasyiah Bajuri itu enggak ada. Ada yang dikaji Hasyiah Bajuri apa namanya, nanti ada kena macam-macam. Kalau di Habaib mungkin dari Takrib itu naiknya langsung ke Umdah. Umdatun Nasik itu apa namanya, talkhisnya Minhaj, ringkasannya Minhaj. Nah, dari Umdah baru naik ke Minhaj, Minhajut Talibin. Nah, dari Minhaj itu biasanya mentok sudah di Minhaj. Mentok selesai biasanya lulus. Nah, biasa di pondok seperti itu Minhaj. Atau biasanya Nahjut Tullab, nanti banyak macam-macam fikih itu, atau Sirajul Wahab, macam-macam. Nah itu urutannya dalam fikih. Makanya Minhaj ini agak jarang orang belajar Minhaj itu, kalau kecuali dia kalau di Dalwa itu aliyah. Setahu saya di Dalwa juga aliyah.
Di Darul Habib juga sama, satu aliyah mulai minhad baru. Minhad itu dimulai satu aliyah, selesainya biasanya kelas 2 sampai kelas 3 aliyah. 3 tahun, kadang 2 tahun. Di Dalwa pun sama, 3 tahun sampai 2 tahun. Biasanya ada kelas takhusus lagi, jarang selesai. Nah, minhad itu luas pembahasannya nanti. Baik, itu wawasan saja. Kemudian wa kitab risalah li Syekh Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Nah, kitab risalah. Ini risalah apa maksudnya, Beb? Ini Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Risalah Qushairiyah ini kitab tasawuf, kitab ulama sufi. Ma'rufnya itu kitab Al-Imam Al-Qushairi. Nah, namanya dinamakan Risalatul Qushairiyah. Itu masyhur. Biasanya kalau nggak ngaji Al-Hikam Ibn Atha, biasanya Risalah Qushairiyah. Ini dua-duanya tentang ilmu tasawuf, tentang ma'rifat. Ya. Oke, kalau ma'rifat, nanti ngaji, orang ma'rifat, orang atau misalnya kita bertarekat, nggak tahu kitab Risalatul Qushairiyah, berarti dia ngikut-ngikut. Tim hore berarti. Tim hore kalau bahasa kita, tim hore doang. Kalau orang biasanya ke tasawuf, mendalami tarekat atau segala macam, biasanya baca Risalatul Qushairiyah, kalau enggak Al-Hikam Ibn Atha As-Sakandari. Itu kitab-kitab memang dalam membahas tentang zat Allah. Maksudnya hal-hal yang berkaitan tentang kuasa Allah. Jadi kalau orang-orang itu seperti itu, kalau kita bertarekat, dia ngelihat daun saja melihat Allah. Ya. Semua yang dia lihat, apapun yang ada di matanya, yang disaksikan oleh matanya, dia akan menyaksikan kebesaran Allah dan bakal terus bertambah imannya. Itu orang kalau sudah sampai ke makom seperti itu. Nah, makanya biasanya mereka merujuknya bacanya Risalah Al-Qushairiyah karya karya Al-Imam Qushairi. Syekh Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Atau baca kitab Al-Imam Ibn Atha As-Sakandari, Al-Hikam. Al-Hikam ini juga banyak nanti syarahnya. Ada Iqadul Himam fi Syarh Hikam, banyak. Banyak, kalau kita jelas cerita kitab nggak bakal habis. Ada jutaan kitab sebenarnya. Yang kita tahu mungkin segelintir, nggak ada apa-apanya. Anak aja yang mungkin tahu beberapa ratus atau berapa, sedikit. Kalau kita lihat kitabnya ulama, satu ulama itu ada yang bisa ngarang kitab 1000. Ada yang 200 kitab. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu karangan beliau 100 kitab lebih, 100 lebih. Yang kita tahu mungkin hanya beberapa. Nah, itu makanya luar biasa. Tapi kita lihat begitu luar biasanya para ulama. Apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Khidir waktu ngasih tahu Nabi Musa. Kita lihat nih ilmunya Allah. Nabi Musa waktu proses mau belajar kepada Nabi Allah Khidir, Nabi Musa ini kan sudah jadi nabi. Betul nggak? Kalimullah, orang yang selalu diajak berbicara oleh Allah. Seorang nabi. Bahkan Nabi Musa ketika ditanya, "Ya Musa, wahai Musa," kata Allah, "siapa orang yang lebih alim di muka bumi ini?" Iya, siapa orang yang lebih alim di muka bumi ini, wahai Musa? Ini bukan maksudnya kan Allah bertanya kepada Nabi Musa. "Ya Rabb, tidak ada orang yang lebih alim melebihi saya," kata Nabi Musa. Nabi Musa yang ngomong. Ditanya lagi, "Ya Musa, adakah orang yang lebih alim darimu?" "Setahu saya ya Allah, tidak ada," kata Nabi Musa. Tuh, Nabi Musa. Kata Allah apa? "Ya Musa, ada orang yang lebih alim darimu." Kata Nabi Musa apa? "Ya Rabb, kalau ada orang yang lebih alim dari saya akan belajar ya Rabb. Saya akan berguru kepadanya." Apa kata Allah? "Ya Musa, ya engkau akan bertemu dengannya ya di tempat dua lautan bertemu." Itu di surat Al-Kahfi itu. Itu ceritanya di surat Al-Kahfi. Namanya Khidir, hambaku ya Musa. Nah, Nabi Musa apa? Langsung apa? Minta kepada Allah agar Allah pertemukan dengan Nabi Allah Khidir. Singkat cerita, banyak Allah kasih clue, bocoran Nabi Musa. Nanti kamu ketemu dengan Nabi Khidir ini, ya tempatnya itu di laut. Ketika kamu sampai ketemu di mana laut yang bertemu, katanya dua lautan bertemu, ada dua laut yang kalau bahasa kita tuh kayak laut beda warna ketemu tuh, nyatu jadi satu, maka di situ kamu akan ketemu dengan hambaku Khidir, katanya.
Allah kasih Nabi Musa ikan. Ikan itu dikasih sama Allah kepada Nabi Musa, taruh di plastik, kalau kita dibungkus, ikannya mati. Nanti ikan itu akan hidup ketika dia sampai di tempat Khidir berada. Singkat cerita, Nabi Musa jalan jauh. Nabi Musa ini orang paling alim ketika itu. Nggak ada orang yang lebih alim dari saya, kata Nabi Musa. Betul itu. Bukan karena Nabi Musa mengatakan itu sombong, kata ulama, bukan. Tidak ada satu pun ulama mengatakan ketika Nabi Musa mengatakan saya yang lebih tidak ada yang lebih alim dari saya ya Allah, ya Rabb, di muka bumi ini saat ini di zaman Nabi Musa. Itu bukan karena sombong, kata ulama. Memang betul faktanya Nabi Musa seorang nabi. Kemudian nabi juga yang sering berbicara dengan Allah. Maka wajar. Tapi kata Allah, ada yang lebih alim daripada engkau, Nabi Khidir. Nah, maksudnya kata ulama mengomentari cerita ini dalam tafsir itu disebutkan. Kalau kita baca dalam surat Al-Kahfi kan cerita Nabi Musa. Kata ulama apa? Nabi Musa yang alimnya luar biasa saja mau belajar. Apalagi kita, kata ulamanya. Apalagi kita. Yang bodohnya setengah dunia kita mah. Ibadahnya masih jauh. Ilmu nggak ada apa-apanya, bodoh kita udah pasti. Nabi Musa mau belajar. Sampai Allah tunjukkan singkat cerita, itu panjang kalau kita Nabi Musa nggak bakal cukup waktunya. Singkat cerita ketemu dengan Nabi Khidir, pas di tepi ikan itu hidup. Ikan itu hidup, Nabi Musa ketiduran, bapaknya Nabi Musa ketiduran sama muridnya. Jadi Nabi Musa itu berangkat bukan hanya sendiri, sama muridnya yang namanya Yusha. Nah, Yusha ini muridnya Nabi Musa. Diajak Yusha berjalan dengan Musa untuk ketemu siapa? Nabi Allah Khidir. Dikasih ikan sama Allah, nanti ikan itu dia bakal hidup. Ikannya mati, nanti dia bakal hidup, ikan tersebut. Di mana kalau dia hidup nanti di tempat itu engkau akan bertemu Khidir di laut apa? Ada yang hafal nggak surat Al-Kahfi? Anda lupa itu. Nabi Musa berjalan sampai tahun. Anda lupa surat Al-Kahfi. Panjang itu nanti kalau antum lihat surat Al-Kahfi. Singkat cerita, Nabi Musa rela 60 jalan sampai Nabi mengatakan, ya, ketemu Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir ngomong sama Nabi Musa di tepi pantai itu? Ya Musa, ilmuku dan ilmumu, hai Musa, itu seperti burung yang kamu lihat itu. Ada burung pelatuk kalau bahasa kita itu, burung yang sedang minum di pinggir pantai itu. Ya, burung yang lagi yashraf fi syati'il bahr, lagi minum di pinggir pantai itu, di tepi pantai, lagi minum dengan paruhnya. Dengan patuknya itu dia minum. Kata Nabi Khidir, wahai Musa, kamu perhatikan burung itu. Ya, ilmuku dan ilmumu, wahai Musa, ya, seperti burung yang sedang minum di air lautan, katanya. Lautan itu adalah ilmunya Allah. Kita ini seperti burung tersebut yang ngambil air dengan paruhnya. Cuman sedikit, nggak berkurang sedikit pun lautan itu. Artinya apa? Ilmu yang kita miliki ini nggak ada apa-apanya dengan ilmu Allah, wahai Musa. Itu kita bayangkan Nabi Musa, Nabi Khidir. Luar biasa, itu motivasi buat kita. Belajar. Makanya, ya, kata Imam Al-Ghazali itu, termasuk nanti di dalam kitab Ihya itu dijelaskan, ya, ada 6 golongan yang Allah masukkan ke dalam neraka, tanpa ditanyai dulu. Kalau bahasa kita nggak diinterogasi lagi, langsung dijebloskan dulu. Kalau bahasa kita tuh ditanya dulu, ente kenapa? Ditanya malaikat, ini kenapa, ini dosa apa yang dilakukan? Ya Rabb, saya berzina. Ya Rabb, saya begini, saya begitu. Bukan berarti Allah nggak tahu, bukan. Ini pertanyaan nantinya yang akan muncul kepada kita di hisab. Tapi ada orang yang nggak pakai ini, langsung dijebloskan. Di antaranya dari 6 golongan tersebut apa? Kata Imam Ghazali, ar-rushtak bil jahalah. Orang yang mempertahankan kebodohannya. Ya, orang yang mempertahankan kebodohannya. Bodohnya dipelihara, nggak mau belajar, nggak mau dirapihin kebodohannya. Nah, ini termasuk orang yang dijebloskan dalam neraka tanpa nggak pakai ditanya lagi. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mencari, memperbarui hazanah pengetahuan syariat kita kepada Nabi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi. Kemudian wa kadzalika tadi masih lanjut, fa innaha umdatun fi tahqiqit tariq. Nah, karena kitab Risalah Qusyariyah itu adalah
kitab yang maksudnya umdah. Umdah itu pamungkas, mantap, fi tahqiq tarik, di dalam memastikan arah tujuan kita di dalam menuju kepada Allah. Wa kadzalika musannafat Sayyidina Al-Qutbi Abdullah bin Ali Al-Haddad, begitupun karangan-karangan daripada Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahibur Ratib, karya-karya beliau. Wa qad ahsana fi tahdhibiha wa ajad, dan sungguh sangat luar biasa dalam tarbiyah beliau, dalam tahdzib beliau, pendidikan beliau, di dalam kitab-kitab karya beliau. Ya, diantaranya kita tahu ada namanya An-Nasaihud Diniyah. Imam Haddad ini punya kitab Nasaihud Diniyah yang masyhur itu. Ma'ruf, itu di majelis taklim sering dibaca, dikaji, dipelajari atau diajarkan oleh para asatid. Ini Nasaihud Diniyah, Risalatul Mu'awana atau Risalatul Ikhwan. Ada lagi namanya Sabilul Iddikar. Ada lagi kitab namanya Al-Hikam lil Imam Haddad. Jadi hikam ini ada hikam karyanya Imam Haddad. Kemudian ada Al-Fusulul Ilmiyah. Kemudian lagi ada apa namanya? Ithafus Sa'il. Apa lagi? Nasaihud Diniyah, Sabilul Iddikar, Ithafus Sa'il, Risalatul Mu'awanah, Risalatul Ikhwan, kemudian Da'watut Tammah, Al-Fusulul Ilmiyah, apalagi Sabilul Iddikar fima yamurru bainal insar wal amar. Nah, ini Sabilul Iddikar itu ajib juga kitabnya. Sabilul Iddikar itu Imam Haddad, ya, itu menceritakan fase-fase umur kita, fase-fase dalam kehidupan kita. Orang itu dalam 1 tahun begini, nanti umur dia 10 tahun begini, diceritakan oleh Imam Haddad. Saat usia dia belum 40 tahun begini, disebutkan oleh Imam Haddad. Itu hal-hal yang berkaitan dengan alam malakut, ya, alam yang memang sudah apa namanya, ketentuan dan takdir yang Allah sudah takdirkan bagi setiap insan tersebut. Ceritakan nanti begini. Orang kalau dia baca kitab Sabilul Iddikar itu banyak. Makanya dulu ya kata dalam salah satu ceramahnya Habib Umar itu pernah ceramah. Nah, beliau menceritakan tentang apa? Kitab Sabilul Iddikar ini itu pernah dibaca, diajarkan, dinapi di Eropa sana. Kitab Imam Haddad ini salah satunya yang masyhur itu. Saking berkahnya kitab Imam Haddad ini, Sabilul Iddikar ini diterjemahkan 6 bahasa sampai. Sabilul Iddikar, ya, kalau kita terjemahkan Sabilul Iddikar fima yamurru bainal insani wal amar. Ya, Sabilul Iddikar ini jalan Sabilul Iddikar, jalan di dalam meniti fase kehidupan dan umur setiap manusia. Kalau bahasa kita terjemahkan enak seperti itu. Nah, jadi itu diterjemahkan dalam 6 bahasa, ke bahasa Inggris, ke bahasa Belanda, ke Spanyol, banyak terjemahkan sampai 6 bahasa. Indonesia udah pasti. Nah, itu kata Habib Umar, ini waktu diajarkan, dijadikan bahan buat renungan orang-orang napi di Eropa sana, non muslim. Ketika mereka dibacakan kitab Imam Haddad, itu hampir seluruh lapas yang ada di Eropa ketika itu masuk Islam. Dibacakan kitab Imam Haddad, saking berkahnya itu kitab. Pengarangnya seorang wali, ikhlas ngarangnya juga, bukan karena riya pengen dipuji orang. Amalnya betul-betul jadi apa namanya, luar biasa manfaatnya, sirnya. Nah, makanya kalau baca kitab itu sirnya. Jadi perhatikan antum, penting poin kalau ngaji di majelis taklim. Kenapa ulama itu baca kitab-kitab salaf? Kadang-kadang kita baca kitab Ihya itu kadang-kadang nggak paham juga dilewat. Atau kalau kita lihat dalam rutinitas para salaf kita, biasanya masuk bulan Rajab baca kitab Sahih Bukhari. Itu nggak diterjemahkan, dibaca aja bles. Sampai 4 jilid selesai 1 bulan. Kadang-kadang baca kitab salaf. Para salafun kadang-kadang istirahat setelah makan, duduk, kalau bahasa kita ngopi, duduk setelah makan. Itu mereka tidak ada hiburan yang lebih membuat mereka nyaman, tenang, tentram, kecuali apa? Sima ukutubis salaf. Mereka mendengarkan bacaan kitab salaf. Makanya kita sering duduk, kalau duduk seorang habaib atau siapapun nanti, ulama dari Tarim atau dari manapun, biasanya duduk majelisnya itu kalau nggak dilantunkan bait-bait qasidah para salaf, ya ulama itu kan kadang-kadang ngarang qasidah.
Nah, qasidahnya itu kan isinya nasihat. Atau kalau dia nggak qasidah, minimal rata-rata seringnya itu apa? Baca kitab salaf. Kitab apapun kadang-kadang dibaca. Kadang-kadang baca kitab Kunuzus Sa'adah, kadang-kadang bisa kata Tajul Arus ya, Tajul Aras. Karya Habib Ali bin Husain Bungur. Nah, ada kitabnya, ada Habib Terangan. Tajul Aras itu sering dibaca, manakib, sejarah para ulama, para wali-wali, orang-orang soleh dibaca. Atau baca Nashru Mahasinul Awsaf, kadang Tuhfatul Ahbab, kadang kitab Syarul Ainiyah. Itu dibaca salaf. Kadang-kadang bacanya beberapa baris. Dibaca selesai, pindah lagi, ayo iqra ba'du, baca lagi. Itu enggak diterjemahkan, didengar aja. Kadang kalau ada kalimat yang lewat yang ajib, ada satu kisah yang mungkin gharib, agak asing, ya, itu dibahas, diceritakan. Tuh, salaf hiburannya dengar kitab. Ulama itu hiburannya dengar kitab. Jadi kalau sudah ngedengar bacaan kitab itu seakan-akan mereka sedang duduk apa? Di surga. Makanya kata para ulama, "Lau arafal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi min ladzah lajalladuna alaihi bisuyuf," kata ulama. Kalau para raja, anak-anak raja, para raja dan anak raja tahu daripada kelezatan yang kami rasakan di dalam kami ingat kepada Allah, kami ingat kepada Rasulullah, atau kami dalam taat kepada Allah, kami dalam lezat di dalam menuntut ilmu. Kalau mereka tahu para raja ini, lajalladuna alaina bisuyuf, niscaya mereka akan merebut kenikmatan tersebut, kelezatan yang kami rasakan dengan pedang mereka, mereka akan rampas kenikmatan itu. Cuman kan mereka tidak Allah berikan pengetahuan, atau tidak Allah berikan nikmat lazat di dalam duduk majlis ilmu atau membaca ilmu. Jadi mereka nggak berebut, cuek aja. Kadang-kadang saling dorong-dorongan. Para ulama berebut, duduk di majelis salaf itu dengerin baca kitab salaf, enak. Nah, nanti kalau antum sudah sering duduk seperti itu, makanya sering hadir majelis yang begitu. Kalau antum ada majelis biasa di mana? Di Kuitang, itu masih ada di Kuitang, di Empang, kadang-kadang itu ada pembacaan kitab salaf itu seperti itu. Ya kalau di kita sering tuh, di Para Habaib sering kalau baca-baca kitab itu duduk. Ya seperti ini, kita baca kitab salaf. Ini baca kitab salaf. Cuman kalau ini kan kita detailkan, kita terjemahkan. Ada yang ulama baca doang dengar. Maksud ana, kita ngedengar dijelaskan dapat faedah kan? Ngedengar aja udah berfaedah. Sirnya, itu maksud ana, balik lagi cerita tadi. Sirnya, kenapa ulama itu sering ngebaca? Sir dari pengarang kitabnya. Itu yang pentingnya. Sirnya, bukan masalah nerjemahkannya. Mungkin nerjemahkan kita mungkin tidak seperti apa yang dimaksud oleh mu'allif. Makanya wallahu a'lam bishawab. Tapi setidak-tidaknya kitab kita baca, kita hadirkan. Ini pengarangnya Al-Atiyatul Haniyah ini seorang wali kutub ini, Habib Ali bin Hasan Al-Attas ini seorang wali kutub. Makanya kita baca, pilih kitab ini, natabarok, kita ambil berkah. Mudah-mudahan dengan baca kitab ini, sirnya Habib Ali bin Hasan ini ada pada kita. Berkahnya nempel sama kita di majelis ini. Nah itu maksud tujuan kita baca ini. Habis dari ini kita naik Bidayatul Hidayah. Kita ambil kitab-kitab salaf. Para salaf. Baik. Sedikit lagi. Saya percepat aja. La siyama kitab Nasihat, kitab Nasihat Dunia. Kemudian Wal Awarif, kitab Awarif karya Syekh Umar bin Muhammad As-Suhurwardi. Kemudian Ihya Ulumuddin lil Imam Muhjatul Islam Al-Ghazali. Wa ta'khudhu fi ilmi, saya cepatin aja biar bab ini selesai, biar minggu depan. Wa ta'khudhu fi ulumul Quran, juga mengambil dalam ilmu ulumul Quran. Wa alati ma'rifati ma'anihi ba'dal ijtihad fi hifdzil fadli warid bidzalik. Ya baca ngambil ilmu ulumul Quran. Nanti Al-Quran ada ilmu ulumul Quran. Ilmu ulumul Quran apa sih gampangnya biar antum mafhum. Ulumul Quran itu ilmu yang membahas tentang kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, baik dari segi aspek majaznya, balaghahnya, nanti dalam ilmu dialek bahasa Arab. Nah itu namanya ulumul Quran. Maksudnya contohnya bagaimana Beb? Ada majaz. Nanti dalam Al-Quran Allah ada gunakan banyak majaz. Majaz itu apa ya majaz itu? Majaz itu penggunaan kata yang tidak sesuai dengan pada maknanya. Nah, itu namanya majaz. Nah, itu banyak Nabi juga sering gunakan majaz. Contoh majaz nih, kalimat majaz. Ini contoh majaz. Nabi dalam hadis, dalam kitab Bulughul Maram. Nah, ini kalimat majaz namanya. Ini majaz i'arah namanya. Jadi Nabi majaz i'arah ini apa? Jadi Nabi meminjam perumpamaan sesuatu untuk maksud dari makna tertentu yang ada kaitannya.
Saya kasih contoh nih, kita kalau ngaji dalam ilmu balaghah seperti ini. Nabi kasih dalam hadis Nabi mengatakan apa? Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Ya, paham ya? Nah, ini namanya majaz ini. Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Kalau bertemu dua khitan itu kelamin laki dan perempuan, itu maksudnya kan? Kalau ketemu dua yang disunat, ya, kalau bertemu dua yang disunat, maka sungguh dia wajib mandi, kata Nabi. Kalimatnya indah nggak? Indah nggak Nabi? Nabi nggak gunakan kalimat kalau berhubungan badan atau masuk kemaluan laki kemaluan perempuan maka wajib mandi. Enggak, Nabi menggunakan bahasa yang indah. Kata Nabi apa? Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu, kata Nabi. Kalau bertemu dua khitan, antum paham nggak dua khitan itu apa? Dua khitan. Khitan itu sunat maksudnya. Kalau bertemu dua yang disunat, yang disunat apa sih? Hah? Yang disunat apa? Kemaluan apa gigi? Hah? Ngomong aja masih gak yakin. Yang disunat apa? Kemaluan. Tapi Nabi gunakan kalimatnya apa? Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Kalau bertemu dua khitan, maka dia wajib mandi. Maksudnya apa? Berhubungan badan. Ketemu kemaluan laki dan kemaluan perempuan. Lihat, kalimat Nabi gunakan majas. Nih, antum lihat dari aspek hukum fikih nanti. Dari fikih nanti. Ini nanti ada kaitannya dengan kaidah usul fikih juga. Ini sekira kayak antum menganggap kayak di pesantren sekarang. Kita lihat dari aspek fikih. Nabi enggak sembarangan menggunakan kalimat idzal taqal khitanin. Di samping itu majas, agar katanya pemilihan kata yang indah, ada hikmah hukum yang diambil dari oleh ulama fikih, pandangan fuqaha. Kita lihat. Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Kalau bertemu dua khitan maka wajib mandi. Artinya di sini antum lihat kata ulama. Nah, ini makanya dalil nanti kata ulama perempuan itu disunat. Paham nggak? Perempuan itu disunat. Kenapa? Alasannya kata ulama, Nabi menggunakan kalimat khitan yang diwajibkan mandi janabah kalau dia bertemu kemaluan laki dan kemaluan yang sudah dikhitan. Kata ulama, dari situ kata ulama mereka mengartikan atau istinbat mengambil hukum bahwasanya perempuan wajib dikhitan sebagaimana Nabi menyebutkan secara tegas lugas dalam kalimat idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Nabi tidak sebutkan kalau bertemu idzal taqal farju wal hasyafah, kalau bertemu kemaluan laki dan perempuan maka wajib dia mandi. Tapi enggak, Nabi sebutkan dua khitan. Kalau ketemu dua kelamin yang sudah dikhitan kata Nabi, maka dia sudah wajib mandi. Artinya kata ulama dari sini hukum khitan wajib bagi laki dan perempuan sekalipun nanti berbeda pandangan. Ada yang mengatakan khitan di sini nanti wajib dengan dalil-dalil penguat, yang lainnya ada dalil hadis-hadis yang lain. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i hukum khitan wajib bagi laki dan juga untuk perempuan. Ya, walaupun nanti ada yang mengatakan dari ashab Syafi'i sendiri hukum khitan untuk perempuan itu ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sangat dianjurkan saja, tapi tidak sampai wajib. Tapi masyhur mu'tamadnya wajib di khitan laki dan perempuan. Walaupun nanti ada yang mengatakan khitan itu hukumnya nanti sunnah dan seterusnya. Untuk laki sepakat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Dan seterusnya nanti kita lanjutkan di pertemuan akan waktu sudah 10:30. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Mudah-mudahan biar semangat istiqomah ngaji. Ya. Bertahap, nyatet, duduk, tidur di majelis saja udah berkah. Tidur aja di majelis udah berkah, apalagi sambil nyatet, nulis. Ya, anak kasih contoh yang apa di depan mata antum aja. Habib Taufik itu. Itu anak tertampar kita, semangat kita jadi, kebakar semangat. Beliau itu pernah waktu diwawancara, saya nggak mondok oleh Taufik. Tapi Allah takdirkan saya bangun pondok sengaja. Kita nggak siapa nggak tahu kealiman Habib. Alim Habib Taufik ini.
orang pintar, ulama, nggak mondok. Nah itu motivasi artinya. Bukan berarti itu nggak mondok, jadi nggak usah mondok. Kalau antum punya kesempatan mondok maksudnya. Untuk antum yang sudah umur, udah nikah, punya berkeluarga, artinya jangan putus asa belajar jangan putus asa. Bisa, semuanya bisa. Ya, semuanya bisa. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli